Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah yang kuat akan bertindak. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa di akhir zaman ini tentara iblis akan muncul menyerang manusia dan sasarannya jelas adalah keluarga. Dan jika kita bicara keluarga, berarti kita bicara soal generasi. Sasaran selanjutnya adalah gereja. Kita melihat saat ini terjadi perpecahan gereja di mana-mana. Senjata iblis juga sedang diarahkan kepada orang-orang muda. Sehingga sekarang tingkat perzinahan di kalangan orang muda sudah sangat mengerikan. Tujuan setan adalah menghancurkan anak-anak muda, karena jika anak-anak muda hancur, maka masa depan dunia ini juga bisa hancur. Selain itu, iblis juga berusaha menyerang orang-orang kaya atau orang yang memiliki kedudukan, sehingga orang kaya yang tidak bertobat juga dapat menghancurkan banyak hal. Jadi cara iblis menyerang adalah lewat perzinahan, sehingga perzinahan dianggap hal yang normal sekali. Lewat perceraian, sehingga tingkat perceraian juga tinggi sekali. Lewat uang, sehingga karena uang banyak orang menghalalkan segala cara. Tetapi orang percaya di akhir zaman ini sedang dipersiapkan untuk menjadi kuat dan bertindak. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan kuat jika kita ada di luar Tuhan. Nah saudaraku, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat menjadi umat Tuhan yang kuat dan bertindak. Yang pertama, kita harus hidup dengan hikmat seperti Salomo. Jadi kita belajar dari Salomo bahwa menjadi orang Kristen yang berhikmat. Ada banyak orang yang cinta Tuhan tetapi hari ini tidak ada di gereja, tetapi ada di diskotik, ada di tempat pelacuran, karena mereka tidak kuat dan tidak bisa bertindak karena kalah hikmat, dan dengan liciknya iblis menyeret manusia sehingga dia tidak memiliki hikmat untuk keluar dari masalahnya. Dan yang kedua, kita belajar memiliki hati seperti Daud. Dalam menghadapi tantangan dunia ini, saudaraku, kita harus memiliki hikmat seperti Salomo, tetapi juga memiliki hati seperti Daud, yaitu memiliki hati yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita bagaimana kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar harus memiliki kesetiaan seperti Yosua. Hari-hari ini setia atau kesetiaan sudah menjadi barang yang langka. Tetapi umat yang kuat adalah umat yang setia. Setia artinya penuh iman, karena iman tidak dapat dipisahkan dari setia atau kesetiaan. Jika kita beriman tetapi tidak setia, itu berarti bukan iman, tetapi khayalan. Iman itu berarti setia, saudaraku. Dan yang keempat, kita belajar di mana kita harus memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman adalah melihat apa yang tidak kita lihat. Setan mau kita hanya melihat dan memikirkan masalah. Karena orang yang terus memikirkan masalah tidak akan ada kekuatan lagi bisa bertindak
dan melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang menjadi lemah bukan karena banyak persoalan, tetapi karena banyak pikiran. Persoalannya bukan masalah kita yang terlalu besar sehingga kita tidak mengalami mujizat, tetapi seringkali karena iman kita yang terlalu kecil. Orang-orang yang kuat bukanlah orang-orang yang tidak punya masalah, tetapi orang-orang yang tidak gentar dengan masalah dan terus berjalan dengan iman. Dan selanjutnya kita harus memiliki ketaatan seperti Abraham. Saudaraku, kadangkala kita berkata, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau taat. Kita cinta Tuhan, tetapi seringkali yang kita buat adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan minta sesuatu yang paling kita sayangi, tetapi kita tidak mau taat dan bertindak. Tetapi justru kita berdebat dengan Tuhan, bahkan kita terus mencoba melawan peraturan Tuhan. Ketika Tuhan mau buat perkara besar dalam hidup kita, Dia mulai bersihkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Dan Dia mulai mengatur hidup kita sehingga kita dapat berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku sekarang. Nah, saudaraku, kita harus memiliki ciri kesucian seperti Yusuf juga. Kesucian menjadi berita yang tidak populer hari-hari ini di dalam gereja, di dalam lingkungan pelayanan, tetapi kita percaya bahwa kunci berkat adalah kesucian. Kunci untuk melihat mujizat adalah kesucian. Kesucian adalah benteng, kesucian adalah senjata. Artinya ketika kita hidup dalam kesucian, setan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Karena itu memegang senjata Allah. Setan tidak takut melihat pendeta, tetapi setan akan gentar melihat kita hidup dalam kesucian. Dan kita juga harus memiliki semangat seperti Musa. Musa yang kuat dan bertindak bukan hanya semangat ketika dia diberkati, tetapi di dalam segala perkara dia tetap semangat. Semangat kita untuk apapun harus tetap menyala, karena orang yang berjalan bersama dengan Kristus tidak pernah dikecewakannya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini umat yang kuat dan bertindak akan menjadi berkat yang besar. Tuhan tidak hanya mau memberkati kita, tetapi Dia juga mau menjadikan kita umat yang layak, umat yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan menyatakan kami harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertindak dalam iman, dalam melakukan segala sesuatu, karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami memiliki kekuatan sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini, agar kami boleh memiliki kekuatan iman yang teguh, dan dengan iman itu kami bertindak, dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam turunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.